Menanggapi kata pengantar Qurtubi Lebak. Di antara yang dikatakan Qurtubi Lebak, KL, adalah keabsahan nasab Sadah Ba'alawi semenjak berabad-abad yang lalu sudah diakui oleh para ulama besar ahli syariat, ahli nasab, dan ahli sejarah. Jika dirunut, tidak kurang dari 100 kitab karya ulama non-Ba'alawi yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap keabsahan nasab Ba'alawi atau status Ba'alawi sebagai Al-Husaini, keturunan Sayyidina Husain, atau Ashraf atau Sadah. Ulama-ulama tersebut berasal dari berbagai negara dan berbagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, bahkan di luar Aswaja. Sehingga tidak heran jika sebagian ulama seperti Imam Al-Muhibbi, Imam An-Nabhani, dan Al-Ngalamah Syaikh Ali Jum'ah sampai berani menyatakan bahwa kesahihan nasab Ba'alawi diakui secara ijma', konsensus. Kata Qurtubi Lebak, keabsahan nasab Ba'alawi sudah diakui berabad-abad oleh para ulama besar. Siapa ulama besar dalam ilmu nasab yang mengakui nasab Ba'alawi? Seorang ahli nasab yang hidup sezaman dengan Ba'alawi, yaitu Ibnu Inabah, wafat 828 Hijriah, tidak mengakui nasab Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Apa bukti ia tidak mengakui nasab Ba'alawi padahal ia hidup di masa Abdurrahman As-Segaf yang katanya ulama besar, Umar Al-Muhdor katanya juga ulama besar, Abu Bakar Al-Sakron katanya juga ulama besar? Jika mereka ulama besar, tentu mereka dikenal. Jika mereka dikenal, maka jika diyakini mereka keturunan Ahmad bin Isa, akan dicatat oleh Ibnu Inabah sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Nyatanya tidak. Kenapa tidak dicatat? Karena memang mereka diyakini oleh Ibnu Inabah bukan sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Penulis kitab nasab dari Yaman abad ke-9 Hijriah, yaitu Muhammad Kadzim Al-Yamani, wafat 880 Hijriah, saja tidak mencatat keluarga Abdurrahman As-Segaf sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Abad 9 itu, wahai Qurtubi Lebak, nasab Ba'alawi baru dipabrikasi, baru diijtihadi. Ia baru dicatat secara formal oleh Ali Al-Sakran, wafat 895 Hijriah, dalam kitabnya Al-Burkat Al-Musyikah. Lalu ulama-ulama setelahnya yang ada kaitan dengan Ba'alawi mencatatnya sesuai pengakuan Ba'alawi itu tanpa memverifikasi dalam kitab-kitab nasab muktabar. Nasab keluarga Abdurrahman As-Segaf baru masuk kitab nasab tahun 996 Hijriah, abad ke-10 Hijriah, setelah 651 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelum masuk kitab nasab, hal itu didahului pengakuan mereka sendiri di tahun 895 Hijriah. Jadi mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu setelah 550 tahun. Lalu, setelah 101 tahun dari pengakuan itu, baru nasab mereka masuk kitab nasab, yaitu Tuhfatut Thalib. Itu pun dengan pengakuan penulisnya bahwa nasab Alwi ini masuk bukan berdasarkan kitab nasab tetapi hanya berdasarkan taklik, tulisan di secari kertas, yang ia temukan saja. Kita sebagai guru tidak boleh mengajarkan taklid buta kepada para murid kita agar murid kita menjadi ulama mumpuni. Ulama yang memiliki nalar kritis seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad, dan lain-lain. Bukan malah menjadikan murid kita bodoh hanya menerima apa yang telah dipikirkan dan ditetapkan ulama masa lalu. Bagi ulama, taklid itu seperti setan. Ia menjauhkan manusia untuk dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Al-Quran dengan segala makna dan rahasianya yang menakjubkan, inti ajarannya, tidak akan dapat diraih oleh orang yang terhalang fanatisme suatu pemahaman sebelumnya. Padahal pemahaman itu tanpa ada dalil sedikit pun. Sebuah konklusi yang ditaklidi seorang ulama secara buta menunjukkan bahwa hatinya telah tersegel oleh fanatisme dari apa yang telah ia dengar dan ia baca, padahal ia tidak mengetahui apakah yang ia dengar dan ia baca itu bersumber dari dalil atau tidak. Lehernya telah terikat oleh tali taklid yang kuat yang ditautkan di tiang pemahaman sebelumnya, sehingga ia tidak bisa berjalan jauh untuk mencapai basyiroh dan musyahadah dari hakikat suatu kebenaran. Jika berkemilau cahaya kebenaran yang hakiki dari kejauhan, lalu hampir saja hatinya menerima kebenaran itu, maka tali setan taklid itu akan langsung menariknya dan berkata, bagaimana sampai terlintas di hatimu kesimpulan yang berbeda dengan gurumu atau leluhurmu? Itulah cara kerja setan dalam mempermainkan ulama dan menjerumuskannya untuk tetap berada dalam kubangan taklid serta menghalanginya untuk menaiki tangga-tangga hakikat. Ulama itu ada 3. Pertama, ulama yang diberikan kemampuan ilmu yang interdisiplin dari berbagai sisi pengetahuan, yang dengannya ia dapat berijtihad secara mutlak, langsung dari Al-Quran dan Hadits. Bagi ulama semacam ini, haram bertaklid kepada ulama lainnya. Kedua, ulama yang mengetahui pendapat ulama mujtahid beserta dalil-dalilnya. Maka ia mentarji mana di antara para mujtahid itu yang pendapatnya didukung oleh dalil yang kuat, lalu ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil yang kuat itu, walau pendapat itu berbeda dengan mazhabnya sendiri. Ketiga, ulama yang mengetahui pendapat-pendapat para mujtahid, ia mengetahui bahwa pendapat para ulama ini masing-masing mempunyai dalil, namun ia tidak mempunyai kemampuan mentarjihnya, atau ia mampu, tetapi tidak mempunyai waktu, maka ia boleh bertaklid kepada para mujtahid itu. Dalam masalah ini pun, sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama, ada yang membolehkan taklid, ada yang mengharamkannya. Namun,
Jika ulama mengetahui bahwa pendapat itu tidak mempunyai dalil apapun, baik dari Al-Quran, ijma, maupun qiyas, maka haram baginya mengikuti pendapat itu. Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Banyak sekali Al-Quran menyindir orang-orang yang selalu mengatakan, kita ikuti orang tua-tua kita saja, padahal orang tua kita tidak maksum. Walaupun orang tua kita ulama, belum tentu ia selalu benar. Ia manusia yang bisa salah dan bisa juga benar. Kewajiban kita memverifikasi setiap apa yang diucapkan oleh orang tua kita. Jika itu benar, maka kita perkuat, jika itu salah, kita luruskan. Di bawah ini contoh ayat-ayat Al-Quran yang mencela orang yang mengikuti tanpa dalil dan selalu berkata, kami mengikuti ayah-ayah kami, tanpa mau berpikir. Quran Surat Yunus ayat 78. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati dari nenek moyang kami dan agar kekuasaan menjadi milik kamu berdua di bumi? Kami tidak akan beriman kepada kalian berdua. Surat Al-Qasas ayat 36. Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami belum pernah mendengar hal ini dalam ajaran nenek moyang kami dahulu. Surat Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Surat Al-Maidah ayat 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ulama itu tidak maksum. Itu yang harus dipahami secara mendalam. Anehnya, setelah lebih dari 1000 tahun, barulah muncul Imaduddin bin Sarman yang mengatakan bahwa Ubaidillah, kakek Ba'alawi, bukanlah anak dari Ahmad bin Isa, sehingga nasab Ba'alawi batal sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Lebih dahsyatnya lagi, orang tersebut merasa hanya dirinya di Indonesia yang benar dan semua ulama besar yang mengakui nasab Ba'alawi adalah salah. Belum lagi ditambah dengan narasi-narasi kebencian dan diskriminasi ras yang diembuskan oleh Imaduddin dan kroninya. La haula wa la quwata illa billah. Qurtubi lebah perlu tahu, dan itulah mengapa kita perlu terus belajar, bahwa penulis bukanlah orang pertama yang mengatakan Ubaid bukan anak Ahmad bin Isa, tetapi itu adalah ucapan seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Fakhrur Razi dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarakah. Ia mengatakan, adapun Ahmad al-Abah, maka anaknya yang berketurunan ada 3, Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Rai, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisabur. Dari kutipan di atas, Imam Al-Fakhrur Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad al-Abah bin Isa hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ahmad al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fakhrur Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Dari situ, berita selanjutnya dari abad ke-9 Hijriah bahwa anaknya bertambah 1, yaitu Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah, tertolak. Wassalam. Dari kutipan di atas, Imam Al-Fakhrur Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad al-Ab bin Isa hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ahmad al-Ab tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fakhrur Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Dari situ, berita selanjutnya dari abad ke-9 Hijriah bahwa anaknya bertambah 1, yaitu Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah, tertolak. Wassalam.